ketika mata Wisnu menoleh ke pohon besar yang ada di samping kanannya. Tiba-tiba ada sosok wanita tua berdiri menatap Wisnu. Nenek itu menatap tajam ke arah Wisnu. Nenek itu mulai ngedekat ke arah mereka bertiga dan berhenti tepat di atas kepala batu nisan makam itu. Nenek itu tiba-tiba nyinden sambil menari. Matanya yang tadi melotot tiba-tiba berubah menjadi senyum menyeringai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Balik lagi dengan gue Rizky dalam menembus hijab. Pada malam hari ini gue bakal nyeritain ceritanya si Wisnu nih, dari kota Bekasi. Yang dimana si Wisnu ini ngejalanin suatu ritual yang sebenarnya dia kejebak dalam ritual itu. Dan dari ritual itu dia ngalamin banyak hal yang belum pernah dialami. Sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami dan ceritanya. Berawal dari sini. Di malam hari nih, waktu itu sekitar tahun 2018-an, Wisnu lagi duduk santai nih di depan rumahnya sambil ngerokok, ngopi, pokoknya lagi santai lah. Ya emang tiap malam sampai subuh, begitu-gitu aja kegiatan Wisnu pas dia udah gak kerja. Jadi si Wisnu ini 3 bulan sebelumnya pernah kerja nih di salah satu restoran di daerah Jakarta Timur. Waktu itu dia sebagai koki. Dan gak tahu kenapa si Wisnu dikeluarin dari tempat kerjaannya nih karena suatu hal. Begitu Wisnu lagi santai nih, tiba-tiba HP-nya berbunyi, ada yang nelpon. Lu lagi di mana? Di rumah, Di. Kenapa? Gue ke rumah lu ya, Nu. Kita ngopi. Sekalian ada yang mau gue omongin. Oh. Ya udah sini, Di. Lagian bete juga gue sendirian dari tadi. Oke, Nu. OTW. Ternyata yang nelpon Wisnu waktu itu Andi nih, temen deket Wisnu pas masih di zaman SMA dulu. Sekitar 15 menitan Andi datang bawa banyak makanan ke rumah Wisnu. Andi paham lah kalau si Wisnu waktu itu lagi nganggur. Udah lama, Nu, gue gak ngopi bareng lu. Iya, Andi. Oh iya, Nu, besok gue mau pulang kampung nih ke Garut. Kira-kira lu besok mau nemenin gue gak? Bisa aja, Ndi. Tapi ya gitu, gue gak ada ongkos. Lu tahu sendiri kan. Udah, masalah ongkos sama makan gue yang jamin. Yang penting lu temenin gue aja. Ya udah, Ndi, siapa aja gue mah. Singkat cerita nih, Andi pamit pulang buat istirahat karena besok pagi-pagi mereka berdua harus berangkat ke terminal. Di paginya, Wisnu dan Andi siap-siap. Berangkatlah mereka berdua ke terminal Kampung Rambutan. Pas sampai di terminal Kampung Rambutan, mereka berdua langsung masuk ke dalam bis karena bis yang menuju Garut sedikit lagi akan segera berangkat. Perjalanan waktu itu sekitar 7,5 jam lah. Bisa dibilang emang cukup jauh. Ketika di dalam bis, Andi nelpon kakaknya agar nanti kakaknya jemput dia dan Wisnu. Oh iya, kenapa si Andi ini minta jemput sama kakaknya? Ya karena jarak dari tempat pemberhentian bis menuju ke rumah orang tua Andi masih lumayan jauh, sekitar setengah jam perjalanan kalau pakai sepeda motor. Singkat cerita, sekitar jam 5:30 sorean mereka sampai di daerah Warung Petai, perbatasan antara Garut dan Tasik. Dan emang setiap Andi pulang ke kampungnya pasti berhenti di daerah tersebut. Ketika Wisnu dan Andi turun dari bis, ternyata di situ udah ada kakaknya Andi. Kita sebut aja Aden. Aden udah nunggu di seberang jalan di warung kecil khas pedesaan. Di situ Aden berdua dengan temannya ngebawa 2 motor buat jemput Wisnu dan Andi.
Akhirnya berangkatlah mereka berempat menuju ke rumah orang tua Andi. Perjalanan ke rumah orang tua Andi bisa dibilang lumayan cukup sulit, karena jalanan buat sampai ke tujuan harus ngelewatin beberapa kebun milik warga. Jadi masih jarang jalanan aspal. Dan sekitar setengah jam perjalanan nih, sampailah mereka di rumah orang tua Andi. Andi dan Wisnu disambut dengan orang tua Andi, dan orang tua Andi pun mempersilahkan buat masuk ke dalam rumahnya. Gimana kabarnya, Andi? Alhamdulillah Pak, baik kok. Syukurlah. Oh iya Pak, ini teman dekat Andi Pak, namanya Wisnu. Dia teman Andi waktu Andi masih sekolah di SMK dulu Pak. Oh iya Jang, terima kasih sudah berteman baik dengan anak Bapak. Sama-sama Pak. Nggak lama kemudian nih, orang tua Andi menyiapkan makanan dan menyuruh mereka berdua buat makan. Dan setelah selesai makan, mereka berdua siap-siap buat istirahat karena lelah setelah perjalanan jauh tadi. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Orang tuanya Andi membangunkan Andi dan Wisnu, menyuruh mereka buat sarapan. Dan bapaknya Andi berangkat ke ladang buat berkebun. Jadi kerjaan bapaknya Andi bisa dibilang seorang petani lah. Setelah makan, mandi dan lain-lain, duduklah Andi dan Wisnu di depan rumahnya si Andi. Mereka berdua ngobrol nih sambil ngerokok dan ngopi. Di, sampai kapan kita di sini, Di? Agak lamaan dikit juga nggak apa-apa, Di. Enak banget sumpah rumah lu. Nggak tahu, Nu. Mungkin 2 hari. Soalnya gue ngambil cuti kerja cuma 3 hari, Nu. Di sini Wisnu bisa dibilang betahlah di rumahnya si Andi. Karena rumahnya si Andi ini suasananya benar-benar sejuk, terpampang bukit-bukit dan persawahan. Dan suasana kayak gitu nggak bisa Wisnu dapetin di kota. Oh iya, Nu, nanti sekitar jam 3-an ikut gue ya. Gue mau ziarah sama Aden. Ziarah kemana, Di? Tempatnya lumayan jauh dari sini kalau kita naik motor. Sekitar setengah jaman lah. Terus kita nanti jalan lagi masuk ke dalam hutan. Hah? Kok ziarah di dalam hutan sih? Iya, Nu, makamnya ada di dalam hutan. Itu makam keramat, Nu. Udah pokoknya lu ikut aja. Sekalian kita jalan-jalan, nikmatin pemandangan di kampung gue, Nu. Lagian kalau lu nggak ikut pasti bete kalau lu sendirian di sini. Akhirnya mau nggak mau Wisnu cuma ikutin aja apa kata Andi, karena bingung juga kan kalau Wisnu harus sendirian di rumahnya si Andi. Setelah makan siang nih, Andi dan Aden sibuk beres-beres keperluan yang bakal dia bawa nanti. Tapi di sini Wisnu bingung nih. Padahal Andi mau ngajak ziarah, tapi di sini Andi nyiapin tas keril. Di, lu mau ziarah apa mau nanjak gunung sih? Banyak amat yang lu bawa. Andi nggak ngejawab pertanyaan Wisnu, dan dia cuman senyum aja dan malah ngalihin pertanyaan Wisnu. Nu, abis makan lu mandi ya? Siap-siap, Nu, biar gak kesorean kita nanti. Tapi nih, rencana yang tadinya mau berangkat jam 3-an harus batal karena tiba-tiba hujan lumayan deras. Dan mau gak mau mereka harus nunggu sampai benar-benar hujan berhenti. Dan sekitar jam 4 sorean lah, akhirnya hujan benar-benar berhenti. Aden, Andi dan Wisnu siap-siap buat berangkat ke tempat ziarah tersebut. Begitu mereka bertiga keluar dari rumah Andi nih, dari kejauhan kelihatan bapaknya Andi yang pulang dari ladang dan nyamperin mereka bertiga sambil berlari kecil. Bapaknya Andi deketin Andi sambil bilang, "Kumaha Jang? Tos disiapkan segala nana." "Tos Pak." Wisnu di sini lagi-lagi bingung nih dengan pertanyaan bapaknya Andi. Disiapkan? Apa yang harus disiapkan? Tapi Wisnu gak mau banyak tanya, karena mungkin gak enak lah sama bapaknya Andi. Dan dia langsung naik motor di belakangnya Andi. Jadi mereka bertiga berangkat dengan 2 motor. Ade naik motor sendirian, sementara Wisnu dibonceng si Andi. Dan mereka bertiga pun
memulai perjalanan. Waktu itu waktu menunjukkan jam 4:30 sorean. Sampailah mereka bertiga di salah satu kebun milik warga. Akhirnya mereka parkir motor di kebun itu. Emang aman ya parkir motor di sini? Tenang Nu, aman. Udah biasa kok. Kita kalau ziarah ya emang di sini parkirnya. Perjalanan itu dilanjutkan dengan berjalan kaki, ngelewatin jalan setapak di tengah hamparan persawahan. Begitu mereka lagi jalan nih, tiba-tiba langkah kaki mereka berhenti ketika seorang kakek tua yang lagi nyangkul sawah bertanya kepada mereka bertiga. Kakek itu memakai pakaian serba hitam dengan memakai topi khas petani. Mau kemana, Jang? Iya Ki, mau ziarah Ki. Kenapa ziarah sekarang? Sudah hampir maghrib loh ini, Jang. Nanti malam satu suruh, Jang. Hati-hati, loba pesta di Leuweung. Mohon Ki, insya Allah gak apa-apa kok. Wisnu yang gak dengar ucapan kakek itu, seketika timbul banyak pertanyaan di kepalanya. Pesta? Pesta apa? Malam satu suro. Dan mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan dan berpamitan dengan kakek itu. Sekitar beberapa langkah mereka berjalan nih. Di sini Wisnu mulai gelisah. Hatinya gak tenang ngedengar ucapan kakek itu. Pas Wisnu noleh ke belakang, ke arah kakek tua tadi yang sedang menyangkul. Dan di situ gak ada siapa-siapa. Wisnu di situ cuma diam. Mungkin dia kebingungan nih ngelihat kakek tua yang tadi tiba-tiba hilang begitu aja. Aden, Andi, itu kakek yang tadi kemana? Aden dan Andi nolehlah ke belakang. Dan benar, kakek itu udah gak ada. Dan Aden di situ cuman bilang nih, udah biarin Nu, mungkin pergi. Gak mungkin kita baru jalan beberapa langkah aja, masa udah gak kelihatan? Udah Nu, biarin aja. Udah lanjutin lagi jalan Nu, biar kita gak kemalaman. Akhirnya nih mereka lanjutin lagi perjalanan. Suasana udah hampir gelap dan mereka dihadapkan dengan belantara hutan. Perasaan Wisnu di situ udah mulai gak enak. Tapi mau gimana lagi? Wisnu gak berani dan gak tahu arah jalan pulang kalau dia mutusin buat balik lagi ke rumah Andi. Dan akhirnya mau gak mau Wisnu cuma bisa ngikutin aja. Mereka mulai memasuki kawasan hutan yang cukup lebat dengan keadaan yang semakin gelap. Mereka bertiga semakin dalam memasuki hutan sampai gak kerasa mereka berjalan. Sayup-sayup kedengar suara azan maghrib. Dan di sini mereka bertiga mutusin buat istirahat sebentar untuk minum dan isep sebatang rokok lah, buat ngilangin sedikit rasa capek mereka. Gak lama kemudian, setelah setengah jam mereka istirahat, akhirnya mereka lanjutin lagi perjalanan. Dan setelah beberapa menit mereka berjalan, kabut mulai turun menutupi pandangan mereka bertiga. Di sini Aden dan Andi memaksa Wisnu supaya terus tetap berjalan. Padahal jarak pandang mereka benar-benar terbatas karena tebalnya kabut waktu itu. Sampai pada akhirnya di sini Wisnu merasa aneh ketika Wisnu sudah tidak mendengar langkah kaki di depan dan di belakangnya. Dan ternyata di situ Wisnu sendirian. Wisnu terpisah dengan Aden dan Andi. Wisnu yang baru aja sadar Aden dan Andi yang tiba-tiba hilang begitu aja gak tahu kemana. Dia mulai benar-benar panik. Gimana bisa Aden dan Andi tiba-tiba hilang begitu aja? Padahal nih jarak Wisnu dan mereka berdua cuma sekitar setengah meter aja. Di tengah kepanikan, dia harus tetap berjalan. Ia berharap segera bertemu dengan Aden dan Andi. Berkali-kali Wisnu berteriak memanggil-manggil nama Aden dan Andi, tapi gak ada jawaban satupun. Seolah dia benar-benar sendirian di hutan itu. Dan
Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari depan Wisnu. Tapi belum kelihatan sosok itu, cuma langkah kakinya aja. Karena emang suasananya lumayan gelap, ditambah dengan tebalnya kabut di hutan itu. Dan ketika langkah kaki itu semakin dekat, terlihat seorang kakek tua mengenakan baju serba hitam dengan topi khas petaninya. Ya, kakek itu persis seperti kakek petani yang Wisnu jumpai tadi di sawah. Kek, kok kakek di sini? Tanpa ngejawab pertanyaan Wisnu, kakek itu justru nanya balik ke Wisnu. Jang, kenapa kamu di sini? Mau apa kamu, Jang? Gak tahu, kek. Saya cuma diajak teman saya aja. Dia bilang dia mau ziarah. Jang, ini malam satu suro. Di dalam hutan sana ada satu makam keramat. Temanmu itu pasti ada sesuatu keinginan dan akan mengadakan ritual di makam itu. Kamu tidak seharusnya ada di sini, Jang. Malam ini, penghuni di hutan ini sedang pesta besar-besaran. Dan kamu bukan tamu mereka, Jang. Dan baru aja Wisnu mau ngomong nih, tiba-tiba kakek itu pergi dan hilang begitu aja. Di sini, Wisnu benar-benar bingung harus berbuat apa. Ngelihat kejanggalan di depan matanya. Sampai akhirnya, Wisnu terus berjalan mencari Aaden dan Andi. Begitu Wisnu lagi jalan, dia ngelihat seperti ada sosok orang dari kejauhan. Disamperinlah sosok itu oleh Wisnu. Dia berharap itu adalah Andi karena postur tubuhnya mirip dengan Andi. Pas Wisnu semakin dekat ke sosok itu, dan benar aja, itu adalah Andi, temannya Wisnu. Wisnu terus berjalan buat nyamperin Andi sambil berteriak, "Di, Andi!" Tapi di sini, Wisnu tiba-tiba berhenti pas nyenter ke arah mukanya Andi. Wisnu ngelihat mukanya Andi yang pucat dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Ngelihat itu, Wisnu mundurin langkahnya. Dia ngerasa ini udah benar-benar gak beres. Dan waktu Wisnu mundurin langkahnya, tiba-tiba sosok yang menyerupai Andi itu naik ke atas pohon besar yang ada di sampingnya. Sosok itu naik ke atas pohon benar-benar cepat, bukan layaknya seperti manusia biasa. Dan ketika sosok itu sampai di atas batang pohon yang cukup tinggi, sosok itu ketawa sambil bilang, Mau apa kamu ke sini? Apa tujuanmu? Pulang. Kalau tidak, kamu akan tinggal di sini selamanya. Dan tiba-tiba sosok itu ngejatuhin dirinya ke tanah. Tubuhnya seolah mengalami patah tulang yang parah. Darah keluar dari atas kepalanya menutupi semua wajahnya. Dan sosok itu tertawa sambil berkata, "Pulang." Ngelihat kejadian itu, Wisnu gak pakai pikir lama lagi. Dia langsung cabut dari situ. Dia lari tanpa tahu arah tujuan. Sampai pada akhirnya nih, dia berhenti di suatu tempat karena kelelahan. Wisnu di situ cuma bisa nangis aja. Dia gak percaya kalau bakal ngalamin hal yang gak jelas kayak gini. Di sini, Wisnu mulai kehausan, ditambah lagi dengan hawa yang sangat dingin. Wisnu mulai berdoa, meminta pertolongan kepada Allah supaya Allah menolong dia dari situasi dan tempat yang gak jelas ini. Ditambah lagi dari makhluk-makhluk yang tadi ganggu dia. Ketika Wisnu lagi husu berdoa, tiba-tiba kedengar suara, Wisnu, Wisnu, Wisnu." Wisnu yang ngedengar suara itu langsung bangun dari duduknya. Dia ngenalin suara itu. Ya, suara itu adalah suara Aaden dan Andi. Suara itu terus saja manggil-manggil nama Wisnu. Gak pakai lama lagi, dia carilah sumber suara itu. Dan baru aja Wisnu berjalan beberapa langkah, tiba-tiba
ada satu sosok keluar dari pohon. Makhluk itu tidak memiliki badan, cuma lehernya aja yang keluar dari satu pohon. Kepalanya botak dengan matanya yang besar, hidungnya seperti hidung celeng. Sosok itu ketawa seperti ngeledek Wisnu. Wisnu yang udah benar-benar ketakutan langsung teriak dan lari dari tempat itu. Dan gak lama setelah Wisnu lari, suara Aaden dan Andi yang manggil Wisnu semakin jelas. Suaranya seperti ada di balik pohon besar. Sampai akhirnya ketemulah Wisnu dengan Aaden dan Andi. "Lu kemana aja sih, Nu?" "Tadi pas kabut turun tiba-tiba, lu sama Aaden kemana?" "Ngaco lu, Nu. Lu tahu nggak? Waktu kita tadi lagi jalan, tiba-tiba lu lari ke dalam hutan, Nu. Lu keluar dari jalur yang semestinya, Nu. Pas gua kejar sama Aaden, tiba-tiba lu udah hilang begitu aja." Wisnu yang mendengar penjelasan dari Andi cuma bisa diam aja. Dia nggak bisa ngomong apa-apa karena kejadian ini benar-benar di luar nalar Wisnu. Dan dia baru pertama kali ngalamin hal yang kayak begituan. Setelah mereka berdiam beberapa saat nih, di sini Wisnu mulai berkata, Apa nggak sebaiknya kita pulang aja ya? Tempat ini udah nggak beres." "Nu, kalau kita pulang sia-sia kita, Nu. Kita udah jalan sejauh ini." Dan akhirnya Wisnu cuma bisa nurutin aja nih apa yang dibilang oleh Aaden. Dia nggak bisa ngebantah. Singkat cerita, mereka bertiga mulai kembali ngelanjutin perjalanan lagi. Dan sekitar 20 menitan mereka berjalan, sampailah mereka di suatu tempat, di mana tempat itu terdapat satu makam tua. Makam itu dikelilingi pohon-pohon besar. Di batu nisan makam tersebut dililit kain putih di atasnya. Dan ada 3 kendi besar di samping makam itu. Aaden dan Andi langsung bongkar tas kerilnya dan langsung ngegelar tikar pandan di samping makam tua itu. Lagi-lagi Wisnu dibuat bingung ketika Andi mengambil kain hitam, macam-macam kembang, dan ubur rampe dari tas kerilnya. Dan semua itu diletakkan persis di depan mereka berdua. Di sini Wisnu cuma diam aja, gak banyak tanya. Dia cuma ngeliatin Aaden dan Andi yang gak tahu lagi mau ngapain. Singkat cerita, mereka duduk di atas tikar pandan itu, dan Aaden membagikan selembar kertas yang di dalamnya bertuliskan sebuah mantra. Andi dan Wisnu diperintah baca mantra itu oleh Aaden, dibarengi dengan dibakarnya kemenyan, dan dibacalah mantra itu oleh mereka. Sebenarnya Wisnu hatinya nolak nih dengan semua ini, karena emang dia nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu sebelumnya. Sampai pada akhirnya ketika Aaden dan Andi udah benar-benar fokus dengan bacaan mantranya, di sini Wisnu cuma diam aja, nggak ngebaca mantra itu. Dia cuma celingak-celinguk ke sekelilingnya, mungkin karena penasaran dengan tempat itu, dan masih bertanya-tanya di dalam hatinya ketika mata Wisnu menoleh ke pohon besar yang ada di samping kanannya. Tiba-tiba ada sosok wanita tua berdiri menatap Wisnu. Nenek itu menatap tajam ke arah Wisnu. Wisnu yang lihat itu tiba-tiba nyubit badan Andi. "Di, itu apaan, Di? Di, itu lihat, Di, ada nenek-nenek, Di." Dan Andi cuma diam aja tanpa ngejawab sedikit pun. Nenek itu mulai gak dekat ke arah mereka bertiga dan berhenti tepat di atas kepala batu nisan makam itu. Nenek itu tiba-tiba nyinden sambil menari. Matanya yang tadi melotot tiba-tiba berubah menjadi senyum menyeringai. Wisnu yang udah benar-benar gak kuat ngelihat sosok nenek itu. Dia cuma bisa meremin matanya sambil terus baca-baca doa yang dia bisa. Dan tiba-tiba nenek itu hilang begitu aja, gak tahu kemana. Singkat cerita, waktu menunjukkan pukul 3 pagi, akhirnya mereka selesai ngejalanin ritual itu. Di sini Aaden nyiapin jerigen dan ngambil air di kendi yang ada di samping makam itu.
Wisnu dan Andi disuruh minum dan cuci muka dari air yang ada di kendi itu. Anehnya nih, air yang ada di kendi itu nggak berkurang sedikit pun, dan nggak tahu siapa orang yang ngisi air di kendi itu. Padahal jarak dari makam ke pemukiman warga lumayan jauh. Setelah semuanya beres, akhirnya mereka semua siap-siap buat perjalanan pulang, dan nggak ada kejadian apapun waktu mereka perjalanan pulang. Singkat cerita, sampailah mereka semua di rumah orang tua Andi. Mereka bersih-bersih, mandi, dan lain-lain lah pokoknya. Di malam harinya, waktu Wisnu udah tidur nyenyak, dia kebangun karena ngerasain goncangan yang dahsyat di rumah itu. Wisnu buru-buru keluar dari kamar, dan begitu dia hampir sampai ke ruangan tengah, di situ ada Andi, Aden, dan bapaknya Andi. Mereka bertiga duduk muterin jerigen air yang kemarin malam Aden bawa dari makam tua di hutan itu. Di situ mereka bertiga seperti sedang mengucapkan mantra, tapi nggak jelas apa yang dibaca dengan mereka semua. Cuma suara kayak orang sedang berbisik aja. Akhirnya Wisnu sadar goncangan ini bukanlah goncangan dari gempa, melainkan dari ritual Andi, Aden, dan bapaknya. Di situ Wisnu cuma berani ngintip aja dari ruangan sebelahnya, dan tiba-tiba goncangan itu berhenti berbarengan dengan berhentinya ritual mereka bertiga. Singkat waktu, besok paginya Andi dan Wisnu berpamitan buat pulang lagi ke Bekasi. Di perjalanan pulang, Wisnu nanya nih ke Andi, sebenarnya apa tujuan Andi ngajak Wisnu ke kampungnya? Jujur aja, sebenarnya tujuan lu apa ngajak gue ke kampung lu? Nu, sebenarnya gue sengaja ngajak lu ke sini. Gue nggak tega ngeliat lu nganggur. Semalam kita ziarah ke makam tua itu buat ngeritualin pengasihan, Nu, biar lu gampang nyari kerjaan, dan supaya gue juga gampang naik jabatan di kantor gue. Ini airnya gue bawa, Nu, ada di dalam tas gue. Nanti pas lu ngelamar kerja, lu cuci muka pakai air ini dan minum 3 tegukan. Ngedengar jawaban dari Andi, Wisnu gak bisa ngomong apa-apa. Satu sisi dia terima kasih sama Andi karena udah peduli sama dia, tapi di sisi yang lain dia ngerasa dijebak oleh Andi buat ngelakuin ritual di makam tua itu. Dan dari hasil ritual itu, Wisnu banyak nemuin pengalaman-pengalaman yang belum pernah dialamin selama ini. Oke teman-teman, begitu aja cerita dari pengalaman Wisnu nih. Semoga kita banyak ngambil pelajaran dari cerita ini dan buang jauh-jauh sisi buruknya. Akhirnya gua Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.